mash up the place, turn up the bass and make them all out. Girl, you could be my new thing. Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Tengku Umar. Tengku Umar merupakan salah satu pahlawan nasional yang pernah memimpin Perang Aceh sejak tahun 1837 sampai 1899. Beliau terkenal sebagai pejuang yang memiliki taktik perang gerilya mumpuni yang membuat penjajah Belanda kewalahan. Biografi Tengku Umar. Tengku Umar dilahirkan di Malabo, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah putra seorang ule balang bangsawan bernama Tengku Ahmad Mahmud. Umar memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Tengku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Perjuangan Tengku Umar. Tengku Umar mulai ikut berjuang pada tahun 1873 saat usianya masih 19 tahun. Pada awalnya dia berjuang di daerah Malabo, kemudian melanjutkan perjuangannya di Aceh Barat. Di usia mudanya, Tengku Umar sudah diangkat menjadi kepala desa di daerah Barat Daya Malabo. Sebagai panglima perang, Tengku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyadin pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajah semakin kuat dan hebat. Keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krung. Pihak Belanda sempat berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Namun pada tahun 1884, perang kembali pecah di antara keduanya. Pada tahun 1893, Tengku Umar mencari cara agar dirinya bisa memperoleh senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar bersiasat untuk berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda. Istrinya Cut Nyadin sempat bingung, marah dan malu terhadap keputusan suaminya. Di saat yang sama, Gubernur Van Tijn juga mempunyai maksud dan tujuan untuk memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Kemudian Tengku Umar masuk dalam dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1884, Tengku Umar dianugerahi gelar Tengku Johan, pahlawan yang diizinkan untuk membentuk tentara kesatuan berjumlah 250 orang. Selama bekerja sama dengan Tengku Umar, pasukan Belanda mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah tunduknya pos-pos pertahanan Aceh pada Belanda. Namun, peperangan tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura, sebab sebelumnya Tengku Umar pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pejuang Aceh. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, Tengku Umar meminta untuk menambahkan 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk panglaut sebagai tangan kanannya, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Gubernur Der Kerkhoff yang menggantikan Gubernur Van Tijn. Dengan begitu, Tengku Umar bisa mempelajari siasat perang Belanda sambil mengganti setiap orang Belanda di unit yang ia kuasai dengan pasukan Aceh. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar secara terus terang menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ketika berbalik membela Aceh, Tengku Umar membawa lari 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan uang sebanyak $18.000 serta peralatan perang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dadah!